Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Allah kembali memberikan kita taufik, inayah, hidayah dari Allah sehingga kita bisa berkumpul kembali mengkaji hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang sangat fenomenal sekali karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau namakan kitab ini dengan Bulughul Maram, tercapainya sebuah tujuan, tercapainya sebuah hajat, tercapainya sebuah target yang ingin kita capai. Setidaknya dari judul kitab itu sudah mengindikasikan kalau tujuan dari hidup kita itu hanya memperibadahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tercapai sebuah target itu? Bagaimana cara kita mengibadahi Allah? Dalam kitab ini dikupas tuntas oleh Imam Ibnu Hajar berdasarkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, setidaknya karya beliau sangat digemari oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena jarang ulama kaum muslimin mengumpulkan dua funun keilmuan dalam Islam. Ahli dalam fikih, di samping itu beliau ahli dalam ilmu hadis. Muhaddis, faqih. Banyak muhaddis tapi tidak faqih. Banyak pakar hadis tapi bukan pakar dalam kefakihan. Banyak pakar fikih lakin bukan muhaddis, bukan pakar hadis. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengumpulkan kepakaran dalam ilmu hadis dan beliau mengumpulkan kepakaran dalam ilmu fikih. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis-hadis yang beliau pilih itu patut untuk kita pelajari. Pembahasan terakhir kita jamaah yang berbahagia, kita masih berbicara tentang bab al-libas, pembahasan tentang pakaian. Selalu saya ingatkan, artinya ada satu pembahasan selanjutnya yang akan kita sempurnakan nantinya untuk pembahasan salat, itu bab salat jenazah. Jadi salat jenazah diakhirkan karena pembahasannya nanti panjang. Beliau bukan cuma bercerita tentang salat, tapi di sana juga beliau akan bercerita cara kita berkafani, cara kita memandikan, sunnah-sunnah untuk jenazah, kemungkaran-kemungkaran ataupun kebid'ahan yang sering dilakukan berkaitan dengan jenazah. Itu akan beliau ingatkan di dalam satu bab salat jenazah. Maka setidaknya beliau mengakhirkan pembahasan salat jenazah dan beliau ingin menyempurnakan pembahasan salat. Ada syarat sahnya salat, satrul aurah, tertutupnya aurah. Kita tahu semua aurah kita, tertutupnya aurah. Maka berkaitan dengan tertutupnya aurah, beliau berbicara tentang babul libas, bab pakaian. Rupanya menariknya Imam Ibnu Hajar di sini tidak mengkhususkan pakaian
dengan makna pakaian yang kita pahami, yaitu pakaian yang kita kenakan. Tapi beliau juga mencantumkan beberapa hadis yang berkaitan dengan bejana, berkaitan dengan alat yang kita jadikan sebagai tempat untuk kita berwudu. Jadi masuk di sini pakaian, perhiasan, pengharaman emas, pengharaman perak, pengharaman berbagai macam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah 2 pertemuan yang lalu kita sempurnakan pembahasan libas. Barangkali ini pertemuan terakhir berkaitan dengan libas, dan selanjutnya pada pertemuan ke depan kita akan memasuki pembahasan salat jenazah. Sepatutnya ke depan jangan tidak hadir. Itu paling banyak kita melakukan kesalahan dan paling banyak kemungkaran. Kalau pakaian semua kita tahu, jangan kenakan sutra. Siapa di antara kita sanggup beli sutra? Jangan kenakan sutra haram. Tapi kalau pembahasan jenazah, hampir tidak pernah kita dapati satu proses pengurusan jenazah yang sempurna secara sunnah. Itu tidak pernah. Pasti ada celah yang kurangnya. Pasti ada celah yang kurang. Hampir tidak pernah. Di titik tertentu kita tidak bisa mengamalkan secara sempurna. Maka sepatutnya itu harus sangat kita pahami dan sangat kita pelajari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan libas, dan sebelumnya saya ingatkan, wal aslu fi miyahina at-tahara wal ardu wath-thiyabi wal hijarah. Kita punya hukum asal. Hukum asal ini selama tidak ada kaidah ataupun dalil pengharaman tertentu, kita tetap menggunakan hukum asal. Al-aslu fi miyahina at-tahara. Hukum asal semua air itu suci. Jadi kalau dapat air berwudu langsung, jangan perlu Anda pertanyakan ini suci enggak suci, air mana, air apa. Karena hukum asal air itu suci. Baru tidak suci ketika Anda tahu ada sesuatu yang menghilangkan kesuciannya. Kalau tidak Anda tahu, gunakan, dia suci, mensucikan. Wal aslu fi miyahina at-tahara wal ard. Dan hukum asal tanah itu suci. Hukum asal tanah suci. Salat dimanapun boleh selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Haram salat di 6 tempat, haram salat di tempat ini, haram salat di tempat itu. Selama tidak ada pengkhususan, boleh kita melakukan salat. Wal ardu wath-thiyab. Hukum asal semua pakaian itu boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan ataupun pengkhususan dalil yang mengharamkan, boleh. Ya, semua pakaian boleh. Dari beberapa pertemuan yang lalu kita dapat menyimpulkan pakaian diharamkan ketika ada indikasi tasyabbuh dengan kufar. Tasyabbuh itu pakaian mereka, itu karakteristik mereka. Tasyabbuh dengan kufar diharamkan. Allah haramkan dalam hadis yang kita pelajari, mengambil sutra di tangan kanannya baginda Rasul, kemudian mengambil emas dan perak di tangan kirinya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadani haramani ala dzukuri ummati. Ini haram, 2 hal ini haram untuk laki-laki umatku. Di situ ada indikasi tasyabbuh, karena baginda Rasul mengatakan, hadza liman la khalaqa lahum fi yaumil akhirah. Ini pakaian sutra ini untuk orang yang tidak punya tempat besok di surga di hari akhirat. Karena itu pakaian sering digunakan oleh orang Nasrani, digunakan oleh orang Yahudi. Indikasi lainnya, selama pakaian itu punya nilai tasyabbuh terhadap wanita, maka pakaian itu juga diharamkan. Jadi tasyabbuh dengan wanita. Diharamkan harir sutra karena Allah khususkan itu untuk wanita. Jadi jangan tasyabbuh. Hikmahnya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, supaya tidak tertanam pada diri kita karakter dan tidak melahirkan karakter wanita yang lembut. Hilang kejantanan dan hilang kepribadian seorang pria. Ini bahaya dalam rumah tangga.
Ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu pemimpin, itu tidak ada diskriminatif untuk perempuan. Itu kesempurnaan. Jangan kita merasa kok dipimpin terus gitu. Justru di saat Anda dipimpin, di situ letak kesempurnaan. Ketika Anda memimpin, maka baginda Rasul mengatakan la yuflih, tidak akan pernah beruntung satu kaum yang pemimpin mereka itu wanita. Jangan kita berpikir itu negara, wali kota, bupati, di rumah tangga. Kalau pemimpinnya wanita, padahal ada laki-laki yang qawwam, la yuflih. Rumah tangga itu tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Anda lebih takut pada istri Anda dibandingkan Tuhan. Tidak akan beruntung. Salat berjamaah tidak berani karena istri melarang. Tapi ini saja, duduk rumah dia. Akhirnya tidak keluar salat berjamaah. Anda lebih takut terhadap istri, sekarang kondisinya sudah qawwam. Itu bentuk kesempurnaan. Jangan dicocoki oleh mereka orang barat, ini bentuk diskriminatif Islam terhadap perempuan. Maka sering dalam ilmu parenting itu pasangan yang ideal itu pasangan yang berbeda. Kalau sama, tidak ideal. Anda keras sebagai laki-laki, pasangan istri Anda juga keras. Tidak ideal itu. Hancur rumah tangga. Maka datang syariat kita, semua pakaian yang punya indikasi menyerupai pakaian wanita itu tidak dibolehkan. La yatashabbah ar-rijalu bin nisa wa lan nisa'u bir rijal. Jangan seorang laki-laki itu menyerupai wanita dan jangan seorang wanita menyerupai laki-laki. Harus diru'yah. Tiba-tiba muncul laki-laki kayak perempuan, ataupun wanita yang gemar menggunakan pakaian-pakaian atau simbol-simbol laki-laki. Jangan menyerupai. Itu semua indikasinya. Kemudian dalam hadis yang kita perhatikan di sini, tahrimul julus 'alal harir. Imam Ibnu Hajar mengatakan larangan duduk di atas sutra. Artinya kita jadikan sutra itu sebagai alas tempat duduk ataupun sebagai alas tempat tidur. Kalau kemarin kita berbicara pakaian, laki-laki tidak boleh, cuma boleh untuk perempuan. Laki-laki cuma diberi rukhsah kalau sutranya itu tidak melebihi 2, 3 atau 4 ukuran 4 jari. Kalau laki-laki diberikan keringanan menggunakan sutra ketika dia berada dalam kondisi hiqqah, gatal yang luar biasa, apa namanya itu, skabies. Hiqqah itu gatal yang ada kutu di dalamnya. Itu pernah menimpa Abdurrahman bin Auf, pernah menimpa Zubair ibn al-Awwam, dan baginda Rasul memberikan keringanan pakai sutra. Sudah gatal, jangan pakai yang kasar tambah gatal. Terlepas apakah sutra menyembuhkan, setidaknya memberikan kenyamanan bagi mereka yang gatal. Ini semua indikasi kita katakan pada pertemuan yang lalu, kalau sutra itu bukan najis, walaupun dia sebatas muntahnya seekor ulat, dia bukan najis, suci, dan Allah memberikan untuk kaum wanita untuk mengenakannya. Boleh wanita mengenakan, kita laki-laki yang tidak boleh. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi ahniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk minum di dalam bejana emas dan perak. Jadi kita pahami di sini, kemarin hadisnya haram ala dzukur ummati. Perhiasan tidak boleh emas dan perak untuk laki-laki. Datang dalam hadis Ali, wa an natakhattama bi fiddah wa la natakhattama bi dhahab. Boleh kami menggunakan cincin perak, tapi tidak boleh kami menggunakan cincin emas. Artinya di sini kalau untuk cincin ada pengecualian. Kemudian kemarin pertanyaannya, sunnah tidak kita kenakan cincin perak? Kita tidak mengatakan itu sunnah.
Cuma itu sesuatu yang dibolehkan. Rasulullah mengenakan karena kebutuhan, bukan karena di situ ada nilai ta'abbud ibadah. Jadi bukan nilai ibadah di situ. Kalaupun Anda kenakan karena mencintai baginda Rasul, semua yang dilakukan baginda Rasul kita lakukan, insya Allah Anda dapat pahala kecintaan, tapi tolong cincinnya di tangan kanan. Jarang sekali baginda Rasul mengenakan cincin di tangan kiri. Segala bentuk perhiasan di tangan kanan, segala bentuk yang menghilangkan kotoran di tangan kiri. Jadi kalau Anda anggap cincin Anda itu kotor, tangan kiri. Anda anggap jam kita itu bukan untuk perhiasan, tangan kiri. Tapi kalau kita anggap ini bentuk perhiasan, tangan kanan. Sama halnya kalau Anda menganggap siwak, bersiwak itu untuk menghilangkan kotoran, gunakan tangan kiri. Tapi kalau Anda berhukum bersiwak itu untuk memperhias diri, gunakan tangan kanan. Kira-kira bersiwak untuk menghilangkan kotoran ataupun untuk menghias diri? Menghilangkan kotoran. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan itu untuk bentuk perhiasan. Maka sebagian para ulama menganjurkan dengan tangan kanan, tapi mayoritas para ulama dengan tangan kiri. Ini yang membasis sikat gigi dengan tangan kanan sudah salah. Sikat gigi di rumah dengan tangan apa? Kanan. Belajar sedikit-sedikit. Anak yang masih kecil langsung diajarkan dengan tangan kiri. Sunnah baginda Rasul. Dan itu skripsi saya dulu. Itu skripsi saya. Bersiwak dengan tangan kiri. Kita menganggap itu sepele, padahal saya mempelajarinya itu berbulan-bulan. Berbulan-bulan keluar kesimpulan siwak itu tetap dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri, karena itu menghilangkan kotoran. Jam kenakan dengan tangan kanan. Itu dikuatkan dengan ilmu syar'i dan dikuatkan dengan ilmu psikologis. Memberikan kenyamanan dan memberikan ketenangan dan memberikan Anda rasa percaya diri yang berlebihan. Sekarang di masyarakat kita, mereka menganggap kita mengenakan jam dengan tangan kanan sombong. Padahal bukan sombong. Dalam ilmu psikologis itu menguatkan percaya diri, bukan sombong. Kenakan, ganti. Karena itu bentuk perhiasan. Dalam hadis baginda Rasul melarang kita minum menggunakan bejana zahab wal fiddah, bejana emas dan perak. Dilarang minum. Wa an na'kula fiha, dan dilarang kita makan dengan menggunakan bejana tersebut. Jadi emas, perak, makan, minum, masuk di situ semua perlengkapan dapur secara analogi dan kias. Jadi sendok, garpu, bahkan para ulama mengatakan sikinnya, semua yang berkaitan dengan makan minum dilarang. Alat tersebut terbuat dari emas dan perak. Selain emas dan perak tidak ada masalah. Kita dulu orang Aceh terkenal dengan bejana kuningan yang sangat kokoh, sangat kuat. Bagi ibu-ibu yang buat dodoi itu bejana terbaik. Ya, dia tidak lengket, itu boleh. Selama bukan emas dan perak boleh. Yang dilarang emas dan perak. Sekarang kita kiaskan, kalau emas dan perak untuk makan minum sebagai alat kita gunakan tidak boleh. Bahkan baginda Rasul mengatakan, innama yujarjiru bihi fi nari jahannam, yang makan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak besok di hari kiamat, yujarjiru bihi, dia diseret di dalam neraka jahanam. Diseret dalam neraka jahanam karena di dunia dia makan minum dengan bejana emas dan perak. Hadza liman la khalaqa lahu fi yaumil akhir. Yang menggunakan ini untuk makan minumnya, dia tidak punya bagian besok di hari kiamat. Artinya nggak punya nasib dia. Nasib itu bagian kebaikan, bahasa Arab nasib. Bagian kebaikan. Dia tidak mendapatkan syurganya Allah besok di hari kiamat. Dan itu perangai tingkah lakunya orang ahli kitab. Makan minum dengan makan. Kebanyakan para ulama mengkiaskan, kalau makan minum tidak diperbolehkan, hal lain yang tidak urgen
tidak penting, lebih tidak boleh. Tiba-tiba hadir sekarang mobil mewah dilapisi dengan emas, atau jam dinding yang jauh mata jamnya dari emas, atau berbagai macam. Banyak di rumah kita barangkali perak-perak walaupun tidak kita gunakan. Sendok perak sudah kita simpan di lemari, tidak diperbolehkan. Bentuk dari israf. Kalau anda betul-betul kaya, buktikan dengan sedekah. Pembuktian kebenaran itu namanya sedekah. Kalau anda ingin membuktikan saya benar-benar kaya, anda buktikan dengan sedekah. Karena sedekah itu artinya membuktikan kebenaran. Saya benar kaya, buktikan dengan sedekah. Jangan buktikan dengan mobil mewah dilapisi dengan emas, ataupun bejana yang anda gunakan itu dari emas. Artinya ini laki-laki dan perempuan, tidak ada pengkhususan boleh untuk laki perempuan, tidak boleh untuk laki-laki. Ini semuanya masuk. Perempuan diperbolehkan zahab wal fiddah, emas dan perak itu digunakan untuk perhiasan. Laki-laki wala natakhattam bizahab, tidak boleh kita kenakan cincin emas. Ya, cincin emas. Ada satu pernah saya itu di terminal Bako sini, saya perhatikan ada satu harlan, rupanya badannya garang, rambutnya gondrong, tubuhnya tinggi. Ketika saya lihat tangannya cincin emas, hilang kegarangannya, langsung gak ada kejantanannya, itu hilang. Saya lihat cincin emas, saya singgung sedikit, kenapa pakai cincin emas? Kalau cincin besi lebih garang lagi. Kalau tambah cincin besi lebih garang. Tapi ketika anda kenakan cincin emas, hilang kejantanan anda, hilang. Dilarang. Natakhattam bidhahab. Dilarang kita laki-laki. Perempuan boleh. Semua bentuk perhiasan boleh bagi perempuan, melingkar atau tidak melingkar. Maka pertemuan yang lalu saya mengatakan pandangan Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Adabus Zifaf. Beliau mengatakan tidak boleh perempuan mengenakan emas yang melingkar. Dibantah oleh seluruh para ulama. Ini pandangan yang syadz, pandangan yang bertolak belakang dengan seluruh pandangan kaum muslimin. Ijma' Imam Ibnu Abdul Bar, ijma' Imam Nawawi, beliau nukilkan boleh perempuan mengenakan emas walaupun dalam bentuk melingkar atau tidak melingkar. Melingkar, kalung, gelang, cincin, boleh. Kalau Syekh Albani, beliau yang tidak membolehkan cuma yang melingkar. Ini kesimpulannya. Kita tidak senang ketika menukilkan kesalahan para ulama. Yang kita berpikir senang sekali ini menukilkan kesalahan Syekh Albani, karena Syekh Albani jarang salah. Kita tidak senang. Yang paling menyedihkan kita ketika kita nukilkan kesalahan para ulama. Tapi kita ingin mengatakan kepada umat Muhammad yang benar, mutlak kebenarannya cuma satu. Sahibu hadzal qabr, pemilik kubur ini, kata Imam Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Albani ada 1, 2, 3 salah, ulama lain banyak lagi kesalahannya. Ulama besar pun bisa salah, apalagi kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibas, dan kami dilarang untuk mengenakan harir dan dibas. Dua-duanya itu jenis dari sutra, tapi kalau sutranya itu sempurna, full sutra tulen 100%, itu namanya dibas. Pengharamannya lebih haram. Rasul lebih marah kepada Umar dibandingkan kepada Ali ketika kita membaca hadis pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau bercampur, marah baginda Rasul. Ali mengatakan saya melihat di wajahnya ada kemarahan. Padahal yang digunakan oleh Ali itu hullatun sayyara. Hullatun sayyara itu artinya sutranya setengah. Jadi kalau orang memintal kain yang terlentang itu sutra, kain yang satu lagi bukan sutra itu artinya sayyara.
Tapi kalau kain yang seperti ini sutra, benang yang seperti ini juga sutra, artinya pintalannya 100% sutra, itu namanya dibas. Dua-duanya haram. Dua-duanya haram. Kecuali sutra palsu, ya, tidak logis. Harganya 200.000. Ini baju sutra tapi 200.000, itu tidak logis, beli aja itu. Enggak haram itu. Yang haram dibas. Yang haram dibas dan harir. Wa an najlisa alaih, dan kami dilarang juga untuk duduk di atas sutra. Menjadikan sutra itu sebagai alas. Dilarang. Karena sutra lembut, kita ingin kenyamanan ketika duduk ataupun ketika tidur. Rupanya tiba-tiba spraynya itu sutra. Itu juga dilarang. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Artinya sutra itu dilarang bagi kaum laki-laki, diberikan keringanan cuma dalam dua kondisi: ketika kita tertimpa penyakit gatal SKBS, ataupun kita dalam kondisi membutuhkan sutra itu tapi tidak melebihi seluas ataupun selebar 4 jari. Jamaah yang berbahagia, dari awal berbicara tentang perhiasan ataupun berbicara tentang bab pakaian, kita terus mendengar haram, tidak boleh. Barangkali ada di antara kita yang berfikir pakaian muslim itu seperti apa? Harus sederhana, harus compang-camping, harus berdebu, harus seperti apa? Apalagi banyak para ustaz yang menukilkan banyak hadis tentang sosok laki-laki yang berdoa, rambutnya compang-camping, pakaiannya compang-camping, ketika dia berdoa langsung Allah kabulkan. Rubba rajulin as'atha akbar, barangkali kata baginda Rasul, seringkali yang pakaian compang-camping, rambutnya acak-acakan, ketika dia berdoa langsung Allah kabulkan. Kemudian kita berikhtiar, jadi pakaian kita harus seperti itu. Kita nukilkan lagi hadis Abi Umamah. Rasul bersabda, innal badadata minal iman, mengulangi 2 kali, innal badadata minal iman. Sesungguhnya kesederhanaan, badadah itu acak-acakan. Jadi kita enggak terlalu peduli. Pakai baju, pakai aja asal-asalan. Badadah minal iman, itu bagian dari keimanan. Hadis-hadis itu sering kali kita nukilkan, kemudian kita salah memahami. Tidak pernah menampakkan pada diri kita nikmat yang sudah Allah berikan. Rupanya Imam Ibnu Hajar menimpali pembahasan ini supaya kita paham. Ini dilarang sutra, dilarang emas, dilarang ini. Artinya kita harus sederhana. Tidak boleh kita menampakkan sedikit pun kemewahan yang ada yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan seperti itu kata beliau. Kita punya hadis lain dari baginda Rasul, istihbab zuhur bil madharil hasan. Sangat disunnahkan menampakkan penampilan yang menarik. Sunnah. Jadi harus kita pahami. Rupanya hadis-hadis tentang sederhana, tentang zuhur, atau tentang acak-acakan rambut yang tidak kita sisir, padahal baginda Rasul seringkali beliau menyemir dan menyisir rambutnya. Hadis tentang kesederhanaan tadi itu sifatnya kondisional dalam kondisi-kondisi tertentu. Sekali-sekali, bukan selalu. Jadi jangan badadah minal iman langsung enggak pernah beli lagi baju baru. Padahal baginda Rasul sering. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ra'aitun nabi fi hullatin hamra. Aku melihat baginda Rasul mengenakan hullah. Hullah itu apa? Baju baru. Hadis Jabir, ra'aitun nabi fi hullatin. Hullah, 2 baju, 2 kain, rida dan izar, sarung dan rida, dan itu harus baru dinamakan hullah. Berapa banyak hadis yang menyebutkan Rasul mengenakan hullah? Banyak sekali. Artinya Rasul banyak sekali mengenakan baju baru. Ini harus kita pahami. Allah suka kalau nampak pada diri kita sisa dari rahmat dan karunia Allah. Uang banyak tapi bajunya compang-camping, bukan itu yang Allah suka. Justru Allah ingin melihat mana nikmat yang sudah aku berikan. Jadi kita berhias. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian setiap kalian mengunjungi masjid.
Artinya apa di sini? Menggunakan baju yang terbaik. Ya, baju yang terbaik. Jangan baju partai. Ya, baju yang dibagi oleh caleg Barosa ataupun 5 tahun yang lalu, pohon beringin akarnya sudah ke atas. Itu yang kita kenakan ke masjid, ke kantor luar biasa, berjumpa orang-orang besar luar biasa. Tapi ketika berjumpa dengan Allah, Allah mengatakan khudhu zinah, ambil yang terbaik, ambil yang terbaik, perhiasan yang terbaik. Allah suka lihat kita. Anda mengenakan baju yang lusuh, padahal Anda punya kemampuan untuk lebih. Ini sama secara lisan maqal, lisanul hal. Kondisi Anda mengabarkan seolah-olah lisan Anda mengatakan Anda fakir. Allah tidak suka fakir. Jangan terpedaya dengan orang-orang sufiyah itu. Suka fakir, jadi zuhud, lemah-lemah jalan. Bukan Muslim seperti itu. Muslim itu jalan tegak. Rasul kalau jalan seolah-olah batu besar yang jatuh dari gunung. Tegak jalannya. Umar marah ketika melihat ada sosok di pasar Madinah jalan lemah karena qiyamul lail. Malam qiyamul lail, seolah-olah kalau sudah qiyamul lail malam, harinya lemah. Dipukul dengan durahnya cambuknya Umar. Jalan, kamu itu Muslim. Kamu Muslim, tak bisa jalan lemah-lemah. Tegak. Rasul kalau dulu dengan para sahabatnya langsung kelihatan mana baginda Rasul dari cara duduknya, kewibawaan baginda Rasul dari pakaiannya, penampilannya, cara duduknya, cara jalannya. Muslim seperti itu. Al-fakir sangat dibenci. Wal faqru aqrabu ila al-kufr, dan kefakiran lebih dekat kepada kekufuran. Jangan suka fakir. Jangan suka jadi miskin. Kalau diberi gratis beras raskin untuk orang miskin, jangan ambil. Anda tidak mengatakan lisan Anda saya fakir, saya miskin, tapi kondisi Anda mengatakan saya fakir, saya miskin. Allah tidak suka. Justru Allah suka melihat ini sisa nikmat. Aku sudah memberikan dia karunia dan dia melakukan mensyukuri karuniaku dengan menampakkan. Kecuali kalau kita butuh, jangan juga yang butuh nggak ambil nanti. Anaknya nggak makan. Kalau butuh ambil. Tapi kalau kondisi kita masih Allah lapangkan, jangan. Lisanul hal, kondisi itu mengabarkan sama seperti lisan maqal, lisan lidah kita mengabarkan. Kalau Anda menggunakan pakaian orang fakir, seolah-olah lisan Anda mengatakan saya fakir. Anda sudah mengingkari karunia dan nikmat Allah. Itu bentuk daripada juhudun nikmat, kufur nikmat, mengkufurkan nikmat. Maka kita perhatikan dalam hadis ini, Imran ibnu Husain. Hadis ini sebenarnya dari Abi Raja al-Utaridi. Abi Raja al-Utaridi seorang tabi'in melihat Imran ibnu Husain wa alaihi mitra fi khuzzin. Tiba-tiba Imran ibnu Husain sahabat baginda Rasul keluar kepada para tabi'in dengan menggunakan mitra fi khuzzin. Baju yang mewah, ada sedikit a'lan, gambar atau garis-garis mewah. Kesannya elegan gitu, mewah. Para tabi'in ini, Abi Raja dan para sahabatnya mengingkari. Seolah-olah Muslim jangan seperti itu. Muslim itu zuhud, sederhana, bajunya compang-camping, kalau berdoa pasti dikabulkan. Tiba-tiba keluar dari mereka pernyataan, ya sahibat Rasul, wahai sahabat baginda Rasul, talbasu hadza, bentuk pengingkaran. Kenapa engkau kenakan ini? Ini pengingkaran. Seolah-olah jangan kenakan ini. Kita nggak mewah-mewah. Ini kita perhatikan. Rupanya Imran mengatakan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'mah ay yura athar ni'matihi alaih. Allah itu menyukai, mencintai kalau Allah anugerahkan nikmat untuk hambanya, Allah mau melihat mana sisa dari nikmatnya. Allah ingin lihat. Rezeki luar biasa, tapi nggak nampak Anda punya rezeki. Sederhana,
bukan artinya Anda harus berpenampilan fakir, kata Imam Tahawi. Al-badadah min al-iman, sederhana itu bagian dari iman. Jangan sampai sederhana jatuh di bawah garis kemiskinan. Jadi sederhana tapi jangan kelihatan miskin, jangan kelihatan fakir. Sederhana boleh, tapi jangan kelihatan miskin, jangan kelihatan fakir. Sederhana dituntut. Tapi jangan sampai orang mengira Anda fakir atau mengira Anda miskin supaya tidak minta zakat. Jadi kelihatan fakir, kelihatan miskin supaya nggak ada yang minta zakat. Harus kelihatan Anda itu orang yang Allah sudah anugerahkan nikmat. Sekarang fenomena di masyarakat kita, yang kaya berpenampilan fakir dan miskin, yang miskin berpenampilan kaya. Dua-dua penyakit ini. Ada yang punya uang sekian ratus ribu, yang pertama dia beli bukan makanan, bukan pendidikan, tapi yang pertama dia kedepankan pakaiannya. Itu banyak penyakit itu. Pakaian. Terkhususnya kita kaum hawa. Buka lemari pakaian di rumah itu penuh itu. Bisa koleksinya dibagi per tahun itu. Tahun ini koleksi, Masya Allah. Pernah dikenakan barangkali sekali dalam setahun. Semua akan Allah minta pertanggungjawaban. Jadi jangan kita yang tidak berkemampuan berpenampilan seperti orang yang berkemampuan. Hanya untuk menerapkan hadis ini. Hadis ini mengatakan, idza an'ama, orang hamba yang sudah Allah anugerahkan. Kalau Anda belum Allah anugerahkan nikmat, jangan juga dimunculkan. Ini untuk hamba yang sudah Allah anugerahkan. Allah berikan dia kelapangan, nikmat, Allah ingin melihat mana sisa nikmatnya. Tapi kalau Anda tidak diberikan kelapangan, Allah tidak akan melihat dari Anda mana sisa nikmatnya. Maka tidak perlu utang untuk beli baju. Utang untuk beli baju. Jual rumah untuk beli baju. Itu budaya orang Melayu, maaf cakap. Ya, jual ini, jual itu. Tujuannya beli baju. Bukan seperti itu. Kalau Allah berikan kelapangan, Allah ingin lihat. Kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibrahim mengatakan, Inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'mah. Kalau Allah anugerahkan nikmat untuk hambanya, Allah itu suka ayyara. Allah suka melihat mana sisa nikmat yang sudah diberikan. Ini salah satu cara kita mensyukuri nikmat. Selain ucapan alhamdulillah, syukur dengan lisan, syukur dengan ibadah, dan syukur dengan penampilan. Syukur dengan penampilan. Baru sempurna cara kita mensyukuri Allah. Baru sempurna. Ayyura alaihi ni'matun ayyur. An Abi Ahwas al-Hashi an abihi ataitu Nabi fi sawbin dunin faqala alakal ma. Tiba-tiba ada Abi Ahwas, sahabat baginda Rasul, datang kepada baginda Rasul dalam kondisi pakaian yang lusuh. Pakaiannya compang-camping, lusuh. Rasul bertanya, alakal ma? Kamu punya uang enggak? Kamu punya harta? Nah, ya saya punya banyak harta. Bukan punya, banyak harta. Min ayyi mali? Harta yang seperti apa? Tiba-tiba Abi Ahwas mengatakan, ladayyal abnam wa abqar wal aba. Saya punya banyak unta, banyak kambing, banyak ini, waraqaik, dan saya punya banyak budak-budak. Ini orang kaya. Rasulullah SAW langsung kelihatan wajahnya itu marah. Kamu punya uang, tapi pakaianmu seperti ini. Rasul mengatakan, idza an'ama Allah ala 'abdihi yuhibbu an yara atharahu. Kalau Allah sudah anugerahkan nikmat, maka Allah ingin melihat nikmat yang sudah diberikan. Kita sudah punya ginseng. Alhamdulillah. Ya. Terang ya? Ya, kita perhatikan. Rasul marah kepada Abi Ahwas, sahabat baginda Rasul, ketika mendatangi baginda Rasul, cuma pakaiannya itu dalam kondisi pakaian yang sederhana. Pakaian fakir, pakaian miskin.
Rasul bertanya, alakal mal, kamu punya uang? Kalau punya uang, Allah itu suka. Kalau sudah Allah anugerahkan uang, Allah suka melihat sisa dari nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada si hamba. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Dan ini barangkali pembahasan terakhir dari pembahasan kita di kitab pakaian. Nahyur rijal an lubsil qasiyyi wal mu'asfar. Imam Ibnu Hajar mengatakan larangan untuk kaum laki-laki mengenakan baju qasi. Baju qasi itu baju dari sutra, tapi sutranya khusus dari Mesir. Jadi di Mesir ada satu kampung namanya Kis. Orang Mesir menamakan kampung itu Kis. Para ahli hadis dalam kitab-kitab mereka menamakan kampung itu Qas. Jadi kalau ahli hadis mengatakan Qas, orang Mesir yang penduduk di sana mengatakan Kis, kira-kira yang benar siapa ini? Orang Mesir, karena mereka penduduk di sana. Jadi bukan Qas nama kampungnya, Kis. Jadi baju yang diproduksi, sutra diproduksi dari Mesir tersebut, itu namanya Al-Qissi, bukan Al-Qassi. Jadi kalau kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis sering disebutkan nama pakaiannya Qassi karena kampungnya Qas. Tapi kalau kita merujuk kepada para ahli Mesir menamakan kampung itu Kis. Jadi bajunya itu bukan Qassi tapi Qissi. Dalam hadis ini Rasul melarang laki-laki mengenakan baju sutra al-Qis. Jadi sutra Qis itu sutra yang coraknya bergaris dan sutra itu berasal dari Mesir. Artinya ini merujuk kembali kepada hukum sutra secara umum, baik sutra Cina, sutra Mesir atau sutra-sutra yang lain, itu semuanya berhukum haram untuk laki-laki. Mati ini ya. Oh, harus dihidupkan. Kita perhatikan hadis ini, larangan laki-laki mengenakan baju al-qissi atau qassi. Baju al-qis itu baju sutra yang diproduksi oleh satu daerah wilayah yang ada di Mesir, namanya Qassi, merujuk kepada kampung itu bernama Qis atau Qas. Perbedaan ucapan logat para ahli hadis dengan para ahli Mesir sendiri. Kemudian Imam Hajar mengatakan larangan laki-laki mengenakan baju sutra al-qassi wal mu'asfar. Mu'asfar itu baju berwarna merah yang sudah dicelupkan ke dalam air bunga usfur. Jadi bunga usfur, kita ada dua dulu versi orang Arab untuk mewarnakan kain. Ada za'faran yang hari ini terkenal di tempat kita dengan apa namanya? Safar atau safar ya. Ada satu lagi itu namanya usfur. Kalau usfur saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa itu. Usfur itu bunga yang bunganya itu abu-abu dia. Bunga abu-abu, cantik bunganya. Dulu orang Arab menggunakan bunga ini untuk mewarnakan kain. Kain ketika kita celupkan dalam air bunga usfur itu akan jadi kain yang warnanya merah pekat. Tapi sebaliknya, kalau kita celupkan ke dalam kain za'faran, itu mengeluarkan kain warnanya kuning pekat. Di sini kita pahami jamaah rahimakumullah, ada larangan dari baginda Rasul secara khusus untuk kain yang diwarnakan merah pekat menggunakan usfur dan kuning pekat mengenakan za'faran. Ini secara tekstual hadis dulu. Secara lafaz hadis demikian. Para ulama berselisih dari dulu. Apakah bisa kita analogikan semua pakaian yang berwarna merah haram untuk laki-laki, atau semua pakaian yang berwarna kuning haram untuk laki-laki? Atau yang dilarang itu yang merah, yang merahnya itu berasal dari usfur, atau kuning, kuningnya itu berasal dari
za'faran. Atau kita punya hadis Ibnu Umar yang mengkhususkan tentang pengharaman ini khusus dalam kondisi pakaian ihram. Di luar pakaian ihram dibolehkan. Jadi kita perhatikan hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Hadis Ali ini dinukilkan cuma potongan hadis oleh Imam Ibnu Hajar sesuai dengan pembahasan kita di sini. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang. Larangan di sini bentuknya kita belum pahami, larangan tegas haram atau larangan tidak tegas yang dihukumi makruh. Rasul melarang an lubsil kisi atau qasi, melarang mengenakan pakaian sutra kasi atau kisi, wal muasfar, dan melarang kain warna merah yang disebabkan oleh pewarna usfur. Usfur dan za'faran itu tanaman. Saya nggak tahu ada di tempat kita tanaman itu. Hari ini lagi marak dijual belikan za'faran atau safar, itu za'faran. Dulu mereka menggunakan itu sebagai pewarna pakaian. Jadi kalau za'faran itu kain yang keluar setelah diwarnakan dengan za'faran itu kuning pekat. Tapi kalau usfur, mu'asfar itu kain yang keluar merah pekat. Kita perhatikan Rasul melarang kaum laki-laki. Ini larangan khusus untuk laki-laki. Di sini tidak disebutkan laki-laki, tapi dalam kesempurnaan hadisnya disebutkan laki-laki. Ali mengatakan kami dilarang natakhattam bidzahab. Kami dilarang menggunakan cincin emas. Kami dilarang mengenakan cincin emas. Wa an naqra'al Qur'ana fi ruku'. Kami dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kita dilarang ketika ruku' dan sujud membaca Al-Qur'an karena posisi Al-Qur'an dalam kondisi kita tegak berdiri, bukan dalam kondisi kita ruku' atau sujud. Haram itu hukumnya. Bahkan banyak para ulama yang membatalkan salat. Ini larangan-larangan dalam hadis Ali. Hadisnya sempurna, ada banyak larangan di situ. Salah satu di antara larangan menggunakan kain sutra al-qasi atau kisi. Dan larangan menggunakan kain untuk laki-laki yang sudah diwarnai dengan usfur mu'asfar. Dalam hadis yang lain kelanjutannya itu juga dilarang menggunakan kain yang diwarnai dengan za'faran. Jadi artinya ada larangan dari baginda Rasul untuk kita laki-laki menggunakan kain yang warna merah pekat. Warna itu disebabkan oleh usfur. Ataupun warna kuning pekat. Warna kuning itu disebabkan oleh za'faran. Di sini para ulama berselisih, dari dulu berselisih. Apa larangan ini? Larangan warnanya atau larangan warna yang disebabkan oleh tanaman tadi? Sebagian mengatakan warnanya, artinya warna merah bagi laki-laki tidak boleh, warna kuning bagi laki-laki tidak boleh. Ini pandangan sebagian para ulama, mayoritas mereka dari madhab Zahiriyah. Merah nggak boleh, kuning tidak boleh. Alasannya apa? Kalau merah itu tasyabuh dengan wanita. Merah tasyabuh dengan wanita. Rupanya menariknya, za'faran dan usfur ini dibolehkan untuk wanita, dikhususkan tidak dibolehkan untuk laki-laki. Jadi kita sering berpikir wanita itu harus berbaju hitam. Ini pemikiran yang salah. Hudzaifah, Ibnu Abbas, Anas mengatakan kami melihat istri-istri baginda Rasul mengelilingi Ka'bah melakukan tawaf mengenakan jubah-jubah, pakaian-pakaian mu'asfar. Mu'asfar artinya warna merah tulen. Dalam satu riwayat muza'far, mengenakan pakaian warna kuning tulen. Ada dalam hadis yang lain Aisyah itu menggunakan pakaian warna hijau. Jangan kita berpikir sunnah wanita itu cuma hitam. Yang lebih baik tentunya kebiasaan para sahabiat mengenakan pakaian hitam. Tapi boleh Anda menggunakan yang merah, yang kuning, hijau, supaya hidup ini penuh dengan warna.
Ya. Jangan cuma hitam. Jadi kalau dalam ilmu psikologis yang suka warna hitam itu punya karakter seperti ini, suka warna kuning punya karakter seperti ini. Jangan kita paksakan karakter kita yang berbeda dengan warna hitam hanya untuk menerima warna hitam. Boleh para sahabat mengenakan. Yang tidak boleh tadi untuk laki-laki. Dan ini pun para ulama masih berselisih. Tidak boleh warnanya ataupun tidak boleh yang terbuat dari za'faran dan usfur tadi. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah membolehkan warna merah dari usfur dan warna kuning dari za'faran. Yang penting jangan kain ihram. Mereka membawa hadis Ibnu Umar itu cuma untuk kondisi ihram. Jadi kalau ihram perempuan juga boleh menggunakan baju merah atau baju kuning yang sudah diwarnakan dengan za'faran atau usfur. Jadi mayoritas para ulama membolehkan. Hadis yang kita bacakan ini cuma dalam kondisi ihram. Jadi menariknya di sini mereka mengkhususkan hadis yang sifatnya umum. Kalau saya lebih berhati-hati dalam pembahasan ini, saya lebih menukilkan pandangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan yang dilarang cuma yang diwarnai dengan za'faran dan usfur, bukan warna merah, bukan warna kuning. Ya, jadi nggak masalah. Warna kuning tidak ada masalah. Warna merah tidak ada masalah. Yang penting warna merah dan kuning itu bukan diwarnai dengan usfur dan za'faran. Kalau perempuan boleh, walaupun diwarnai dengan usfur dan za'faran. Karena dalam hadis yang lain, Barrah ibnu Azib, Hudzaifah ibnu Yaman itu pernah melihat baginda Rasul. Melihat baginda Rasul, kharaja ilaina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra. Rasul itu mendatangi kami dengan menggunakan hullah. Kembali saya tekankan, hullah itu bukan jubah. Hullah itu satu pakaian yang terdiri dari dua kain yang terpisah, izar, sarung, dan ridha. Hullah tidak dinamakan hullah kecuali dua kain itu masih baru. Hudzaifah mengatakan, saya melihat baginda Rasul mendatangi kami mengenakan dua kain, sarung dan kain ridha yang masih baru, warnanya hamra, merah. Kalau sudah merah bergaris, ada warna lain campuran sedikit, itu semua para ulama membolehkan. Hudzaifah mengatakan, saya melihat baginda Rasul keluar kepada kami itu menggunakan pakaian merah, dua kain yang masih baru. Wa ma ra'aitu ahsana minhu, aku tidak pernah melihat yang setampan dan seindah baginda Rasul. Ini kembali menguatkan hadis yang tadi. Muslim itu penampilannya menarik. Penampilannya menarik. Aku tidak melihat seindah dan setampan dan selebih menarik dibandingkan baginda Rasul. Artinya Rasul mengenakan pakaian yang warna merah. Para ulama membawa merah yang dikenakan oleh baginda Rasul itu bukan muncul karena za'faran. Dalam hadis yang lain, hadis Abdullah ibnu Amr, ini kita tutupi pembahasan ini. Ra'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam saubin mu'asfarin. Suatu ketika hadis Imam Muslim, baginda Rasul melihat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As itu mengenakan dua kain yang sudah diculupi warna dengan usfur, mu'asfarin, artinya warnanya merah di sini. Tiba-tiba keluar Abdullah ibnu Amr kepada baginda Rasul dengan dua kain. Ini kembali kita kuatkan, pakaian mereka yang lebih lumrah, lebih banyak hadis kita dapatkan itu bukan pakaian satu kain, jubah yang satu potongan kain, tapi mereka mengenakan dua kain yang terpisah. Abdullah ibnu Amr itu dilihat oleh baginda Rasul mengenakan dua kain yang terpisah, saubain, dua pakaian, dua kain, mu'asfarin, dan dua kain itu sudah diwarnakan merah dengan usfur. Jadi harus kita khususkan, yang dilarang itu cuma dengan usfur. Dan ini bukan waktu ihram. Artinya bukan cuma waktu ihram dilarang, di luar ihram dibolehkan seperti pandangan Imam Syafi'i. Hadis Abdullah ibnu Amr, ini hadis Imam Muslim, ini di luar waktu ihram yang dilihat oleh baginda Rasul,
Ini pakaian warna merah pekat dan diwarnai dengan usfur. Rasul bertanya, ummuka amaratka bihadza? Siapa yang suruh dirimu menggunakan pakaian ini? Apakah ibumu? Karena ini kan pakaian wanita. Tidak mungkin bapakmu. Ibumu yang menyuruh kamu menggunakan pakaian ini? Ini bentuk pertanyaan atau larangan? Ini bukan pertanyaan. Rasul tidak butuh jawaban di sini. Rasul melarang. So you yang kendung you. Itu bukan perintahku seperti itu pakaian. Itu pakaian yang aku larang. Siapa yang menyuruh dirimu menggunakannya? Ibumu. Beliau mengatakan, lah, bukan ibu. Artinya ini keinginanku sendiri. Tiba-tiba Rasul mengatakan, ini dilarang untuk dzukuru ummati. Untuk laki-laki umatku dilarang pakaian seperti ini. Abdullah ibnu Amr bin As bertanya, aksiluhuma, boleh aku cuci? Saya tidak tahu zafaran atau usfur itu bagaimana kita cuci sehingga hilang warnanya. Abdullah ibnu Amr bertanya, boleh aku cuci? Artinya, boleh aku hilangkan warna ini, pakaian ini aku kenakan kembali? Rasul mengatakan, bal ahrikuhuma, jangan cuci, bakar saja. Ini menariknya di sini, bakar saja. Ketika sesuatu yang kita miliki itu sudah menjadikan kita melanggar perintah Allah dan Rasul, jangan simpan lagi itu. Hanguskan, bakar. Bakar. Saya cuci, bisa saya kenakan lagi. Hilang usfurnya, hilang zafarannya. Rasul mengatakan, jangan cuci, bakar. Sesuatu yang pernah memalingkan Anda dari perintah Allah dan Rasul, jangan disimpan lagi. Jangan disimpan lagi. Itu konsep hidup baginda Rasul. Pernah memalingkan beliau, jangan simpan, hilangkan. Dan itu bukan bentuk pentabdiran. Jadi bukan mubazir di situ. Tidak ada mubazir. Ini bisa saya simpan atau saya kasih ke wanita atau saya kasih ke ini supaya tidak mubazir. Anda hilangkan, itu tidak mubazir. Karena sesuatu harta duniawi Anda ini pernah memalingkan Anda dari Allah. Gara-gara faktor HP tiba-tiba kita tidak bisa salat, atau kita lalai dari salat, bakar. Itu konsep hidup baginda Rasul, bakar. Rasul pernah suatu ketika salat, tiba-tiba di depannya itu ada kain yang ada gambar dan corak-corak mengganggu kekhusyukan salat baginda Rasul. Kembalikan. Padahal boleh, Rasul jangan kenakan di depan pintu, jangan dikenakan untuk alas tempat salat, simpan saja atau buat untuk taplak meja macam-macam. Tidak, kembalikan. Sesuatu yang pernah memalingkan Anda, jangan disimpan lagi itu. Hilangkan. Maka Abdullah ibnu Amr bertanya, aksiluhuma, apa aku cuci? Jangan, kata baginda Rasul, ahrikuhuma, bakar. Hadis yang pernah kita pelajari kemarin, sosok laki-laki pemuda mengenakan cincin emas, diambil cincinnya oleh baginda Rasul, fanaza'ahu faramah, dilempar oleh baginda Rasul cincin emas. Kemudian Rasul pergi mengatakan, ini liman la khalaqa lahu, orang yang mengenakan ini tidak punya tempat besok di hari akhirat. Rasul pergi. Datang sahabatnya mengatakan, limadza la ta'khudhu tastafid minhu? Kenapa tidak engkau ambil lagi cincinnya? Engkau ambil manfaat, kan cincin mahal itu. Jual atau kasih hadiah atau kasih untuk istri, kasih untuk anak. Aku tidak akan mengambil lagi apa yang dilempar oleh baginda Rasul. Tidak diambil, tinggalkan. Itu konsep hidup. Supaya Anda tanam pada diri Anda, yang penting itu cuma perintah Allah dan Rasul. Kita tanam itu. Jangan, oh enggak masalah, ini kan harganya mahal, kita simpan, tapi kita tidak manfaat. Nanti akan datang kesempatan yang sama, dia akan memalingkan Anda kembali dari Allah dan Rasul. Ini jamaah rahimahullah, kita cukupkan di sini. Ini sudah terlalu panjang kita berbicara tentang pembahasan, dan kita sudah menyempurnakan ini pembahasan tentang bab lipas pakaian. Ke depan dengan izin Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat jenazah, atau bukan cuma salat, kitab janaiz. Jadi pembahasan seputar tata cara mengurusi jenazah secara sempurna. Wallahu ta'ala alam bisawab.